Apakah masih perlu membatasi madhab dalam Islam hari ini? Oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Bayangkan Anda sedang sholat di sebuah masjid internasional, di Mekah atau Istanbul. Di sebelah Anda, ada yang meletakkan tangan di dada, ada yang di bawah pusar, ada yang membaca doa kunut, ada yang tidak. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka hanya berbeda madhab. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah masih relevan membatasi umat Islam hanya pada satu madhab saja di zaman ini? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, tapi mari kita lihat secara jujur. Apa itu madhab dan mengapa dibatasi? Madhab bukan sekadar aliran dalam Islam. Ia adalah metode berpikir dan menggali hukum dari sumber syariat. 4 madhab utama dalam Islam Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali lahir dari para imam besar yang jujur dan cerdas, bukan pembuat sekte. Dulu, membatasi wilayah atau negara pada satu madhab dianggap wajar. Pemerintah Islam menetapkan satu madhab resmi untuk mencegah kebingungan umat. Tapi konteks zaman berubah. Zaman sudah berubah. Hari ini, kita hidup di era global. Umat Islam berpindah tempat, kerja, kuliah, berhaji, bermigrasi. Akses informasi terbuka, siapapun bisa baca fatwa dari Mesir, Saudi Arabia, Maroko, bahkan Eropa dan Amerika. Masalah umat makin kompleks, dari ekonomi syariah, hukum internasional, hingga etika kecerdasan buatan. Kalau kita terus memaksakan satu madhab saja, bisa-bisa umat terjebak dalam kebingungan, atau lebih buruk, saling menyalahkan. Ulama besar zaman ini bilang apa? Banyak ulama kontemporer mendorong pendekatan lintas madhab. Misalnya, Yusuf Al-Qaradawi berkata, "Saya tidak mengajak keluar dari madhab, tapi dari fanatisme madhab." Wahbah Al-Zuhaili membuat ensiklopedi fikih dari semua madhab untuk menunjukkan bahwa Islam itu luas, bukan sempit. Taha Jabir Al-Alawani menyerukan agar umat Islam berhenti merasa benar sendiri hanya karena mengikuti madhab tertentu. Lembaga fatwa juga sudah fleksibel. Banyak lembaga fatwa hari ini, seperti Majma' Al-Fiqih Al-Islami, OKI, Dar Al-Iftah Mesir, Majelis Ulama Indonesia, MUI, sudah tidak fanatik mazhab. Mereka mengambil pendapat dari berbagai mazhab sesuai kebutuhan zaman dan kemaslahatan umat. Bahkan di Eropa dan Amerika, umat Islam menggunakan fikih minoritas, sebuah metode khusus yang memadukan pandangan mazhab-mazhab secara cerdas dan kontekstual. Masalahnya, kita masih suka baku hantam mazhab. Sayangnya, di lapangan masih sering kita dengar, kalau nggak kunut sholatnya nggak sah. Itu bid'ah karena bukan ajaran mazhab kita. Mazhab kami paling benar, yang lain salah. Sikap semacam ini bukan hanya dangkal, tapi berbahaya. Ia bisa memecah umat, mematikan dialog, dan menyuburkan kebencian antar sesama muslim. Jadi bagaimana sikap yang bijak? 1. Pelajari madhab, jangan fanatik padanya. Pahami logika di balik hukum, bukan cuma ikut-ikutan. 2. Hargai perbedaan, jangan buru-buru menyalahkan. Kadang-kadang orang yang berbeda bukan sesat, cuma beda metode. 3. Bersatu dalam hal pokok, toleran dalam hal cabang. Kalau semua bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, kita tetap saudara. Penutup, dari pembatasan ke persatuan. Islam bukan agama satu warna. Ia kaya akan variasi yang semuanya bersumber dari wahyu dan akal sehat. Mazhab itu seperti jendela-jendela yang membuka ke arah yang sama, menuju Allah. Maka bukan saatnya kita bertanya, mazhab mana yang paling benar? Tapi apa yang paling maslahat untuk umat,
paling sesuai dengan zaman dan tetap dalam rambu-rambu syariat. Sudah waktunya kita berhenti saling membatasi dan mulai belajar saling melengkapi. Jika Anda setuju dengan pandangan ini, mari kita sebarkan semangat ukhuwah fikhiyah, bukan fanatisme madhabiyah. Islam terlalu besar untuk dipersempit dalam satu pintu saja.